Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 19 bergulir dengan kekuatan di counter. Tusukan pedang itu tampaknya mustahil untuk dihindarinya. Namun di luar dugaan, tepat pada saat ujung pedang itu hendak menusuk dadanya, tubuhnya jatuh ke belakang dalam sekejap dan dengan kekuatan dari salto ke belakang, pinggulnya terpelintir kuat dan dia berputar, tidak hanya berhasil menghindari tusukan pedang yang mematikan itu, tetapi belati yang digenggamnya juga tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan ke arah pria paruh baya itu. Saat dia menyadari bahwa Feng Jiu telah menghindari tusukan pedangnya dengan pinggulnya yang kuat, pria paruh baya itu terkejut, dan aura pembunuh sudah menekan di depan matanya. Dia tidak bisa melancarkan serangan lain dalam situasi itu selain mundur dengan cepat, tetapi masih agak terlalu lambat. Sezak. Dia meringis kesakitan, menghirup udara dingin, tatapannya yang kejam menatap dingin ke arah sosok di hadapannya. Meskipun ia nyaris berhasil menghindari serangan mematikan itu, ia menderita luka sayatan yang dalam di lengannya akibat belati yang menggigit hingga ke tulang. Darah merah yang mengerikan mengalir keluar, dengan cepat membasahi lengan bajunya. Rasa sakit dari luka itu membuat lengannya terkulai lemas di sisinya, gemetar hebat. Paman kedua. Gadis muda itu berteriak dan berlari cepat menghampiri. Bunuh dia. Gerutu pria paruh baya itu sambil menggertakkan giginya. Para penjaga segera menanggapi tetapi dihentikan oleh tangan pemuda itu yang terangkat. Aku sendiri yang akan menghadapi pengemis kecil ini. Tubuh pemuda itu memancarkan aura kejam dan jahat, aroma haus darah tercium pekat dari tubuhnya, tatapannya menatap Feng Jiu bagai ular berbisa. Saat dia melihat lelaki paruh baya itu dibantu oleh gadis muda itu, mata Feng Jiu beralih menatap lelaki muda yang memancarkan gelombang aura jahat yang kuat. Dagunya terangkat saat dia berkata, suaranya dipenuhi dengan penghinaan, kau tidak sebanding denganku. Meskipun dia bisa merasakan getaran yang cukup stabil dari pemuda itu, tetapi itu tidak selevel dengan pria paruh baya itu. Bahkan jika dia ingin membunuh pria paruh baya itu, dia harus melakukan beberapa gerakan sebelum dia bisa membunuhnya. Namun untuk pemuda di hadapannya sekarang, dia bahkan tidak perlu berkeringat untuk melakukannya. Masih di atas pohon yang agak jauh, saat dia melihatnya mengangkat dagunya sedikit dengan arogan, dan melontarkan kata-katanya dengan nada menghina, Ling Mo Han menggelengkan kepalanya tanpa suara. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil. Namun, dari apa yang diamatinya saat ia bertarung dengan pria paruh baya tadi, ia tahu sekarang bahwa ia akan mampu menghadapi seluruh kelompok orang itu sendirian. Dengan kemampuannya, selama ia berhati-hati di dalam hutan ini, ia tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Dengan pikiran itu, dia menatap sosok itu dengan saksama sesaat, sebelum dia memanggil kekuatannya dan melompat ke kejauhan. Tidak sebanding denganmu. Kalau begitu, rasakan apa yang bisa kulakukan. Pemuda itu berteriak keras, dan kekuatan mistis mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Cahaya jingga dari kekuatan mistisnya menyala keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan sambil berteriak, dia melompat keluar dan melemparkan pukulan ke arah Feng Jiu. Melihat cahaya jingga dari kekuatan mistisnya, alis Feng Jiu terangkat. Aura pria paruh baya di pedangnya juga tampak terbungkus dalam semburat jingga samar. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi kekuatan mistis pria ini hampir sama dengan pria paruh baya itu. Pukulan 5 ton. Feng Jiu melihat angin di balik tinjunya dan dia langsung melompat mundur. Dia melihat bahwa pukulan pemuda itu telah menumbangkan pohon besar setelah dia menghindar, dia melihat bekas tinju yang dalam tertinggal di batang pohon, dia diam-diam tercengang. Dengan kekuatan mistis yang dipadukan dengan seni bela diri, kekuatan yang dihasilkannya cukup mengejutkan untuk dilihat. Lawannya menyerang dengan tinjunya, setiap ayunannya sangat kuat. Jika dia membalas dengan kekuatan, itu jelas tidak akan berhasil. Jika itu masalahnya, dia akan berguling bersama dengan kekuatan yang sangat besar untuk menangkalnya. Matanya bersinar dengan jelas saat dia cepat-cepat mundur dan menjauhkan belati di tangannya. Setelah gadis muda itu membalut luka paman kedua, dia melihat Feng Jiu menyimpan belatinya dan dia mencibir dengan jijik, paman kedua, apakah pengemis kecil itu kehilangan akal karena terkejut? Dia bahkan menyimpan belatinya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan kakak tertuaku dalam pertarungan tinju? Pria paruh baya itu malah menatap Feng Jiu dengan serius, matanya sedikit ragu, ada perasaan gelisah yang mengganggu di hatinya.